ang nama. Napi itu Suratmu nih apa anu ada. Sangyang Suratmu inggih. Naugan atuh sangyang Suratmu. Ada nih. Nggih. Mangku gede ki suara titih. Oleh apa, Boy? Titiang pendigi jagi makayunan, jagi membausan sareng anak ratu. Ngapa kulit main ngapa? Kulit napi ro. Kulit KTP ya, apa kulit apa? Titiang toh jiwo titiang. Toh jiwo. Inggih. Madah dia ya boleh apa? Napi Atma madah nih. inggih tiang. Oke, itu malu main-main nah. Apa kah bang lapor lamon nih? Inggih titiang wantah jagi mau bausan sareng anak ratu mata. Ulah mau nak ulah bersih ulah bumbu nawang anu main. Dan dalam ada. Ampun, titiang ketemu titiang sareng nana iratu di kering dalam payangan. Nggih, nak mokoh niki nana iratu nggih, niki nak tapaan ratu nggih. Bapak ne ceneng nak le nak tuku bapak nak tenawang. Nggih. Bapak nak banyak bertaruh berapa malu diam di pak. Inggih ratu. Nah, dia nak bawa. Inggih. Bapak nak sing bani nyanan bakat kecabut nak kasih. Ampuro. Oh nak itu malu. Ampuro. Ceneng main boga apa main. Makte titiang pejati di kering jabo, iratu dengan titiang niki nana iratu dengan titiang membausan Boleh nggih. dijo atau pagong yo. Pergong titiang. Berawi yo. Siwa, dadan perlu de makulawaro. Nggih kiswaro titiang kiswaro. Nggih. Nggih. Kenapa? Udah pergong bener kan? Inggih. Oh panak ya. Pak. Nggih. Tak di Bandung ya, koyo kita. Nggih. Boleh ya. Masa kalau wadah tinggal benar kan. Betul. Nah, aman saya benar, bapak mulai. Jangan mau dipati. Kebun angin main lah. Apa kamu main? Ini KTP sih lama, apa tuh? Sih, video kajak malu. Nah, anu malu nih. Dogon mana nak konang, nyak pernah malu di kedai kabur komoko malu nengok mau nak. Inggih. No nih. Aman neng dot mai ke mayo pada madan des kalau kita lah. Nah, deng ngawang lah. Inggih. Sing dadi bapo aja ngai gitu. Inggih patut. Iraku nak nu mata. Inggih niki wantah niki ngiringan nana iratu jero komang ase gumanti jagi ngematutang jagat titiang mriki maosang ring semeton sane patut dan dados ngawi-ngawi. Om Swastiastu. Om Abigadam Astu Nama Sedem. Sahabat muda, sahabat milenial. Hari ini saya berada di jero Komang Ase. Nah, yang ada di Banjar Pakung Lubang di Desa Pergung. Swastiastu, jero. Nggih. Rajang sore iki. Nggih. Dan mudah hari ini saya mau gali tentang bagaimana sosok jero Ase yang ngiring sesunan yang hampir sebagian besar itu yang ada di neraka dan surga. Nah, boleh bilang gitu kenapa? Karena di sini yang diiring adalah Ide Ratu Gede Yamuraja, Jogor Manik, kemudian Ide Sangyang Suratme. Nah, kemudian ada Durga Berawi di sini, sahabat. Nah, jadi saya sempat juga memohon kepada beliau tadi untuk dapat berbincang-bincang dengan Jero Aste. Mohon izin sama beliau. Jero, dados yang metaken nggih. Artinya bagaimana awal Jero tuh bisa ngiring seperti ini. Ngiring sesunan yang ada di ini kebanyakan saya lihat tuh saya dengarkan tadi dan saya lihat di sini, kemudian beliau tuh ada bersama di sini yang Yamuraja, yang Jogor Mane, Ide Ratu Durga Berawi, kemudian ada Sangyang Suratme di sini. Nah, bagaimana awalnya Jero? Bagaimana awalnya? Gini umumnya tiang panten tiang iwang ke nampi awal saya demen ke Suratme saya panten iwang panten beli supaya tidak semata-mata nawang Suratme saya tenung napi tiang lepas sekolah nih
SMA. Iya, dari belajar daring. Tidak tahu apa-apa. Tiang sembahyang di Raja Pati Tangkuban. Maturang listrike ring petluan setre. Rades wenten anak patung suratmu nih berbicara. Halo, itu bicara dia. Inggih. Iya. Jemak jenggot tiangnya enggal. Anak alit. Ampura tiada mending napi ratusan surat. Nah jemak setelah itu keluar tiang ulang sekolah ben manen wenten anak lingsir sira kadang tiang tenuning sira yang tingain raupana cara niki wenten tetangga tiang niki wenten titipan dari desa suratme ne jenggot abu milik Jenggot nih. Niki karit yang kesimpan kerakse ambil jenggot teh punika raris tiang benjang matur miuning mereka makta Banten nunas kan ide Betara Prajepati bahwasanya inilah barang beliau apakah benar atau salah. Benar, beliau yang menitipkan dari Sekale dari Niskale menuju ke Sekale untuk mengasihi saya karena saya belum sama sekali menyentuh gadis muda maupun anak perempuan. Masih artinya jero niki masih belum pernah pernah pacaran. Inggih. Belum. Karena apa? Kenapa saya yang disuruh ngambil, kenapa tidak pemangku Raja Pati? Karena kamu sudah tahu benar dan salah kehidupan Sekale dan Niskale, lemah dan peteng sama. Tidak pernah berbohong sama siapapun. Artinya begitu. Dari kemurnian jiwa jero, kemudian dari jero masih suci. Iya. Artinya ide yang Prajepati mapaice cerawis jenggotnya ide Sangyang Suratme dipersembahkan oleh Sangyang Semadu untuk jero. Iya. Nah, ini lagi jero nih. Tiang nanya lagi. Tadi tiang di perut dalam sebenarnya ada apa ingin dekat sekali dengan jero. Akhirnya kan kita bertemu hingga saat ini. Nah, jero. Katanya jero pernah tahu, kemudian pernah melihat bagaimana situasi di kemudian bagaimana jero melihat orang-orang di sana. Ya. Nah, itu bagaimana jero itu? Dulu saya waktu pingsan yang pertama saya benar-benar takut. Takut. Waktu saya semedi di sini di kebun di barat takut. Kemudian pingsan yang kedua saya tidak takut apa-apa. Berpakaian putih-putih sampai orang yang sudah berdadi Dewa Pitara atau Dewa Yang kakek saya yang sudah meninggal tahu bahwa saya menerobosi surat sedang mencatat atma yang akan meninggal melewati. Hei, mana KTP-nya? Maaf saya nggak bawa. Kenapa kamu ke sini? Saya pergi. Gitu. Saya ke sana ke Tegal Penangsaran melihat cuma satu saja tempat orang yang tersiksa saja. Atma di sana ada yang berpakaian tidak wajar-wajar. Ada yang tidak tempat teduh ada karena matahari banyak. Tegal Penangsaran itu kalau kita dicari dari dalam agama Hindu berasal dua kata yaitu Tegal dan Penangsaran. Inggih. Iya, Tegal itu lapangan yang luas seperti gurun pasir, tapi tidak ada tempat teduh. Dan Penangsaran itu penyiksaan atma yang tidak dapat tempat atau belum suci. Iya. Itu di sana ada pohon tapi panas loh. Tidak ada pohon. Tapi panas di Cuma sana. satu yang aja ada namanya pohon curiga. Di Oh, situ curiga. saja ada. Yang lain cuma matahari ada 9. Utara 1, selatan 1, timur 1, tengah 2. Dan situ satu-satunya lagi tidak ada matahari, melainkan ada keris saja. Siapapun yang belum diaben atau masih terkubur bahwa dia tidak akan dikasih tempat Semestinya. iya. Apalagi atma yang suka membuang bayinya dalam kandungan atau digugurkan. Disitulah penyiksaan yang pertama, yang namanya Tegal Penangsaran. Waduh. Ya. Setelah lewat Tegal Penangsaran, saya ketemu ada sebuah kerbau berkepala 2. Kerbau itu namanya Kawah Kambro Gohmoko. Nah, di kawah ini apa yang terjadi jero? Apa yang jero lihat? Di situ lihat saya ada atma yang suka sekali menipu orang.
seperti dia suka membohong-bohongi orang yang tidak wajar. Disitulah direbus sampai dia tidak lagi seperti hidupnya, disiksa di situ. Saya ikut rebus gitu saja, Atma bilang. Karena rebusan itu terbuat dari kotoran-kotoran manusia yang telah menjadi kotoran yang tidak wajar. Itulah. Nah, Ya. tentang Titi Ogal Agil tuh bagaimana, Jero? Kalau kita lihat Titi Ugal Agil, ibaratkan kalau kita lihat di dalam dunia nyata, itu lidah kita. Lidah kita. Iya, kalau kita suka sekali memfitnah orang, itulah Titi Ugal Agil akan kita menerjam. Dari kita mencari Titi Mamah menuju Titi Ugal Agil gini. Jembatan tidak berisi tali atau payal, tidak berisi. Semakin kita meloncati, semakin kita akan jatuh. Itu bagi orang yang suka memfitnah. Iya, itu yang ketiga itu. Setelah Kawah Kamrogoh-Moko. Setelah Kawah Kamrogoh-Moko, Titi Ugal Agil baru ditemui Titi Gonggang. Titi Gonggang, bro. Iya, Titi Gonggang itu batu bulit atau disebut juga batu cadas. Ini Berarti- batu baru lompati hilang. Berarti Titi Ogal Agil dengan Titi Gonggang tuh beda, dong ya? Kalau Titi Ugal Agil itu tidak berisi payal. Kalau Titi Ugal Agil sama Titi Mamah itu sama. Kalau Titi Gonggang lain. Kalau Titi Gonggang Batu. batu. Kalau kita lompati, batu yang kita baru langkahi hilang. Kita seperti melihat orang yang main film sinetron. Di sini lompat, yang di belakangnya belum kita lompati sudah hilang. Baru lompati hilang. Siapapun yang suka sekali orang yang tidak wajar kita selengkoti kakinya, disitulah dia akan disiksa. Di Titi Gonggang. Iya. Yang terakhir, yang keempat, baru kita melihat disebut Petung Meraga Agung seperti ini. Petung. Iya. Petung kan bambu kayak Iya, gitu. bambu agung. Bambu agung. Iya. Di bawah itu terbanyak bayi. Bayi. Iya, bayi. Barang siapa yang suka baru kandungannya 2 bulan 1 minggu dibuang semata-mata ke dalam sepiteng maupun digugurkan, disitulah tetangisan bayi mulai terdengar. Terdengar. Iya, ibu, saya memberikan ibu tempat, tolonglah saya. Setelah diselamatkan, bayi itu tidak ada, tumpahlah bambu itu merubuhkan ibunya. Ya, itu baru dihidupan di neraka yang pertama. Kalau neraka yang kedua lagi berat. Nah, Ya. kapan saatnya, Jero? Ya. Kapan saatnya ketemu dengan ide yang Yamoraja dan ide Jogor Manik? Setelah melalui Niki, tapi bagaimana? Nah, Niko. Kalau Jogor Manik dan Yameraja, setelah kita melihat yang dinamanya yang disebut Balai Penangsaran Kedua atau disebut dengan Balai Pesandegan atau Balai Tajuk Rajapati. Yang tadi dibilang Tegal Penangsaran, Jero nggih? Itu penangsaran pertama itu. Penangsaran pertama. Ya. Tadi Tegal Penangsaran, makin Balai Penangsaran Balai setelah Penangsaran. melalui proses ini. Ya. Kalau Balai Penangsaran itu kita sudah disetre kan, dibakar mayatnya. Iya. Ya. Sekarang kita akan mau mencari namanya pohon beringin. Di situ namanya Balai Penangsaran. Dicatat dulu sama Sang Suratmo. Kalau sudah ada benar dan salahnya 2%, baru dipanggillah Yameraja dengan Jogor Manik. Dia memanggil Suratmo. Suratmo sudah selesai mencatat, memanggil jaksanya yang namanya Jogor Manik. Ini Atma si A 100% baik, 2% buruk. Apakah dapat surga atau neraka? Oh, saya belum tentu. Tanya Yameraja. Kalau sudah Yameraja tidak mau apa-apa, tanya lagi Yamaloka. Kalau Yamaloka tidak menerima, tanya Raja Brajapati. Belum terima juga. Kita tanya dulu Sang Muput Yadnya. Apakah dia mau mengasih Atma ini surga? Kalau dia bilang Swargantu Pitaro Dewam, Swargantu Pitaro Ganem, Swargantu Pitaro Sarwa, baru dia di situ keputusannya. Kamu mau surga ataukah dunia ataukah apa? Saya pilih surga. Oh, silakan. Semua sudah menyetujui karena dia memiliki surga itu ada banyak, 10 surga. Surga Ciuta, banyak surga. Surga, Ciuta, surga Pralaya, surga Iswara, surga Iswara, surga Mahadewa, surga Mahadewa, surga Neraka, surga Neraka, surga Sampian, surga Sampian, surga Mahadenawa, surga Mahadenawa, Mahadenawa, Mahadenawa nggih. ya, surga
kawah. Kawah. Ada yang terakhir namanya surga pralaya. Nah, itu memang ada beda-beda dong ya. Beda. Seperti kita, kalau kita mendapatkan surga pralaya, cepat kita numadi. Reinkarnasi. Iya. Cepat, makin bagus dapat surga, makin cepat kita kembali ke asalnya. Ya. Kalau kita dapat surga Mahadewa, tinggal di barat. Di barat, nggih. Di barat dia tinggal, tidak mau pergi-pergi. Di barat saja. Saya mau tinggal di barat daripada saya turun ke bumi disiksa sama orang yang tidak wajar gitu atmanya. Nggih. Kalau sudah surga pralaya aman. Di bawah dia posisinya. Sudah di bawah kebalik dia. Kalau dia semata-mata atma akan reinkarnasi, belum tentu jadi manusia. Kita mau ke dunia. Nggih. Kalau kita mau mencari dunia ke alam manusia, ambil dulu yang namanya surga purwa. Surga Purwa ke timur. Ke timur dulu. Nggih. Karena apa? Di timurlah tempat kita lahir. Di barat tempat kita mati. Iya. Kalau kita ambil di selatan, dipanas. Seperti orang membuat pisau. Brahma. Iya. Tidak akan reinkarnasi. Dipukuli, biasa, sampai jadi pisau. Jadi setelah ke semua surga udah lewati, neraka udah lewati, baru dia reinkarnasi. Nah, kalau kemungkinan dia jadi manusia, akan menjadi manusia. Nggih. Kalau kita mau reinkarnasi, tanya dulu Yamadipati namanya. Yamadipati. Saudara kita yang tertua. Saya akan turun ke dunia, apakah saya diizinkan atau tidak? Gitu dulu tanya. Oh, saya tidak mau. Kalau gitu Yamadipati, kamu akan dapat moksa ntar. Gitu dia. Kalau kamu sudah menunggal, saya senang. Oh, saya nggak suka di sini. Kalau gitu atmanya memaksa, ya udah lepaskan dah sama Yamadipati. Lahir kembali. Ya, dipekalilah 4 saudaranya. Anggapati, Banaspati Raja, Merajapati. Itu saudaranya. Ya, kalau itu sudah full, sama-sama kita hidup. Anggapati itu adalah Jogormani. Yamapati, Anggapati, Prajapati itu adalah Suratma. Banaspati Raja adalah sang yang Cikrebala. Cikrebala nggih. Yang terakhir Mahakala. Mahakala. Itu. Kalau siapapun yang melanggar Mahakala dan Mahakali, seperti biar apapun dia hidup di dunia, pasti dia tidak akan dapat kehidupan mewah. Pasti dia sengsara. Itu jadi berarti kalau orang yang sudah diaben, orang yang sudah dibakar mayatnya, belum tentu dia tuh akan kembali ke surga dong, nggih. Belum dapat surga, masih alam tengah dia. Sesuai dengan karmanya aja. Iya, di sana dulu di alam tengah ada juga surga dan neraka. Tapi di alam tengah tidak ada seperti kita lihat seperti orang kita berpakaian mewah, tidak. Kalau di alam tengah tidak ada orang berpakaian. Di alam buah tidak ada. Yang cuma ada apa? Kita yang ada di alam tengah cuma tahu bekal yang bawa kita apakah cukup, apakah kita sudah bawa kajang kulit, apakah kita sudah bawa yang namanya panjangila, nasi angkep, bubuk pirata, apakah sudah? Kalau sudah baru kita pas. Kalau sudah pas kita membawa barang-barang itu aman. Kalau lupa belum tentu dapat. Iya. Karena waktu kita mungkah ke daun beringin, pasti dia akan direbut namanya asu gaplong. Asu gaplong? Iya. Cicing niki nggih. Kalau tiang ninggalin asu gaplong, nak tiang negain asu gaplong. Nggih. Kan cicing. Tapi toh? Serigala. Oh, serigala. Iya, asu gaplong. Yen asu ajang, manusia berkepala anjing. Tiang negain asu gaplong kan. Asu tapi manusia berkepala anjing loh. Asu ajang. Asu ajag. Iya. Asu gaplong aja asu ajag. Niko madan Mahakala ngajak Cikrebala. Nama panggilannya asu gaplong dan asu ajag. Nama aslinya Cikrebala dan Mahakala dan. Inggih. Makanan yen api yen asu ajag, makanan favorit ragana. Balong gegending, balong cabe. Ikut senangan ragaan asu ajag. Ya asu gaplong, bubuk pirate, nasi angkep, teken ane madan tirta pengentas. Itu makanan favoritnya.
Kalau siapapun yang tidak memakai tirta pengentas, janganlah semata-mata mendapatkan tempat yang kita tujukan. Belum tentu dapat yang ditujukan. Karena di dalam agama Hindu, siapapun yang meninggal kalau tidak dientaskan dengan tirta, pasti dia akan jadi buta cuil. Butuh cuil. Iya. Yang kemana-mana nih ke. Iya. Kalau sudah ada di buta cuil, keluarga tidak akan bisa hidup bahagia. Sibuk, artinya keluarga itu akan hancur yo. Iya, itu dah. Kalau kena buta cuil. Hmm. Ya. Karena kita sebagai umat sedharma, umat Hindu, harus dibersihkan dengan buta cuil itu dengan tirta pengentas. Tirta pengentas banyak sekarang palsu. Banyak palsu, Iya. tidak asli. Tidak. Jadi, Niki loh. Nah, kalau umpamanya kita ke alam sana loh, kita yang bertanya Niki loh, karena dia yang tidak tahu, yang tentu dia yang bertanya. Apakah kita ketemu dengan keluarga kita yang ada yang mendahului kita loh? Kalau gitu, yang itu tergantung asubo dan subo karmanya. Kalau kita banyak berbuat baik, lain tempatnya. Seperti kita niki mangku, niki panaa ilmu biasa, rabi nak Kristen, lain tempatnya. Kalau kita sebagai mangku ataukah pedanda, sebagai orang suci, kan lain tempatnya. Muput yadnya, muput segala pancayadnya kan gitu. Kalau kita sudah meninggal, tempat surga, laki perempuan beda. Berarti belum tentu ketemu dong Belum. Nah, ini yang tanyakan penting nih. Nah, walaupun dia seorang peranda, Iya. walaupun seorang Sri Empu atau apapun bentuknya, balian, mangkul sebagainya. Nah, kalau dia itu berbuat dosa, bro, berbuat menyalahi daripada aturan. Iya. Nah, di mana beliau? Apakah beliau dapat surga? Apa bagaimana, bro? Kalau dia begitu seperti dari pedanda, balian, mangku, dukuh, nah seluruh spiritual lah. Itu belum. Kalau dia Belum tentu itu ya, belum. Kita lihat dulu apakah dia dulu waktu jadi manusia yang dulu baik apa tidak. Kalau dia baik, kita tinggal mengoreksi. Oh, dulu dia berbuat baik sekian persen, ditambah perbuatan sekarang. Oh, dia perbuatan dulu 50%, sekarang 25%. Oh, 75%, belum tentu dapat. Karena dia masih tercentung asuba karma. Nah, bagaimana proses jeruk pulang ke dunia ini, ke dunia panah ini? Ke dunia mayu Karena jeruk sudah mengalami hal seperti itu. Kemayu pada niki. Nggih. Tiang dan sadar napi. Kati tiang mau ngdeh umbahan batis. Ngideh kati tirta ya. Cenana. Sing masih sadar. Bosi duri, bungkak gading ada nanti. Karena apa? Tiang boseng kuat yang rika. Terus jaragen ken suratmu idihin KTP. Cen KTP aman sang KTP apa kali main terus tiang jaragen sampai tiang nepuin ane madan iswara loke. Nggih. Warna putih-putih. Di Nggih. sana tiang mengkempang sing tepuin ya. Akhirnya tiang wenten paus uling ide sesunan tiang riki ampun. Tapi Pak Kulur nggih. Iya. Ceneng do malu main neng, ngale mulai neng, bebedi neng, buat tepuk nih tongos mayo pada song mayo pada nih gitu. Setelah tiang beberapa tiang melangkahi ane madan punya curiga, makacok tiang riko tepuk ane madan sombang dan Sombang ya. sombang tuh di depannya cara alam jim lah. Jelap yang keblap gitu. Niki pun lawang tiang kelebang tuh pungkat tiang niki belak gitu. Baru tiang sadar, oh niki ane badan pi baru tiang sadar punapi kaden atmo ada sing masuk bayu dia. Baju menyi sing masuk benyah. Nggih. Lemet. Ini beban. Jadi tiang berpikir dalam hati, adi suratmu bakat nyaragi apa tadi ketika itu tiang dalam hati. Tapi tiang sing tidak ngomong gitu. Nggak bisa ngomong Nah, Jero, terkait dengan Nike. Jero kan udah tahu alam luar biasa tuh, alam surga dan alam neraka. Nah, mungkin yang tanya itu. Nah, terkait dengan jin, samar, gamang, lembut dan semua makhluk-makhluk Tuhan itu yang masih ada di dunia itu. Bagaimana ceritanya tuh, Jero? Tentang dengan hubungannya dengan kita gitu loh. Sebenarnya Jim Gamang dan wong samar nike nak patah. Sama seperti kita. Sama di rumah sakit lah ada nike. Kinten.
Kalau len ada dia, madan latang ada, Latang. ada. Nggih. Diko ada memang, pekan ada, cuma nih sing ada, tapi emas sing ada. Nggih. Jadi, nah, yang terakhir yang ingin bertanya Jero. Nah, karena Jero tuh kan ngiring. Nah, kemudian banyak teman-teman datang ke sini untuk meminta pencerahan sama Jero nggih tentang alam gaib dan alam niskala skala. Nah, bagan pengbagat niki panitian niki Jero budaya dahat niki sane iring Jero niki sire yang betul-betul sana iring Jero niki. Yang pertama tiang tenple ide betara iswara. Iswara kangin kan. Nggih paling malu gati tiang durung nawang napi. Pertama Jero iring ke Swastiastu. Nggih, swastiastu. Nggih. Lajeng sore iki. Nggih. Nggih. Sahabat, hari ini saya sempat bertanya dengan Bapak beliau, Bapak Jero Komang. Nah, bukan untuk sira wastan Pak Ya namanya? wayan saja. Wayan Sadia. Nggih. Nah, terkait dengan anaknya Bapak, tadi yang sempat wawancari nggih. Nggih. Jadi beliau sudah memaparkan banyak sekali. Jadi apa yang dikatakan beliau itu kan Bapak yang mendampingi, ya betul kan? Bapak yang mendampingi semua. Bagaimana proses beliau dari awal beliau sekolah, kemudian sampai beliau menjadi tokoh, artinya sosok sampai beliau menjadi sosok seorang spiritual ngiring ide. Nah, itu apa betul apa yang dikatakan beliau tuh? Sama sekali luar biasa. Jadi Bapak di sini sebenarnya di sini kan gunung-gunung. Nah, istrinya Bapak ya yang nikah nih. Selendang biru. Yang selendang biru. Nah, coba disorot di sana. Nah, itu di Jero Komang juga ya. Jadi itu neneknya keluarga besar itu dan di sini juga. Oke. Nah, oke. Ide yang Iswara, kemudian ide yang Ganopati, kemudian banyak sekali dewa-dewa yang menyukai beliau. Beliau adalah baktonya beliau, dewa-dewa, dan kemudian beliau menjalankan pengobatan juga. Jadi Nunas Ice. Jadi beliau juga menjalankan pengobatan, kemudian menolong teman-teman kita yang kesusahan atau ada yang masalah dalam kehidupannya. Nah, jadi sahabat, kalau memang saudara ada yang mau datang dan ingin berjumpa dengan beliau, Jero Komang Ase, nah silakan. Di sini ada di Desa Pergung, sahabat. Desa Pergung, Banjar Pangkung Lubang. Nah, agak masuk sedikit. Nah, kemudian kalau kalian bingung, nah boleh nanya ke tetangga-tetangga sebelah. Nah, Oke, Jero. Kira-kira wonten pesan lagi yang Jero sampaikan pada teman-teman terkait dengan Jero? Kan nggih. Oke, sahabat, kita sudahi hari ini. Kita ucapkan Om Santi 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 Om.